Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Gereja Kristen Protestan Okumene Lanut Adisalamu. Mari kita siapkan hati untuk masuk ibadah di minggu kelima di bulan Januari ini dengan suatu pengakuan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur. Kami masih bisa menikmati hari yang baru di minggu kelima di bulan Januari di tahun 2021. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau beribadah secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kami. Kami boleh merenungkan firman Tuhan dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus pimpin hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, baik di rumah, baik di sekolah, baik dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong sehingga kami boleh belajar, kami boleh menerapkan dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan membuka kitabnya dan menyimak dalam rumah masing-masing, dalam tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkan, dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Jemaat terkasih, pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah meskipun masih dalam ibadah online melalui rekaman video pada pagi hari ini. Namun biar tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk terus beribadah. Seperti firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani 10 ayat 25, marilah kita terus melaksanakan kegiatan persekutuan kita menjelang kedatangan hari Tuhan. Inilah yang menjadi dasar kita untuk terus setia beribadah, baik secara online maupun kelak pada waktu kita nanti bisa beribadah dengan secara tatap muka. Dalam minggu ini kita dikagetkan dengan berita berpulangnya hamba Tuhan terkasih, almarhum Bapak Wijono, seorang hamba Tuhan yang setia, seorang pribadi yang sangat-sangat dekat dengan saya secara pribadi maupun dengan jemaat Tuhan. Dan beliau pada hari Rabu kemarin dipanggil Tuhan. Dan kita berdoa untuk istri, untuk anak terkasih supaya mereka dikuatkan, dihiburkan, dan dapat menjalani hari-hari meskipun tidak ada suami maupun ayah mereka.
Kita berdoa untuk hal tersebut. Jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan. Bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak. Jemaat Tuhan, selain menjadi pintar atau berpengetahuan, maka yang tidak kalah penting adalah menjadi bijak atau berhikmat. Ini penting sekali karena kepintaran atau pengetahuan tanpa dibungkus dengan hikmat, maka kepintaran atau pengetahuan itu akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang arogan, menjadi pribadi yang otoriter. Bahkan akhirnya banyak orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki kepintaran, kecerdasan, akhirnya tidak menyadari ada Tuhan yang memberikan kepintaran, pengetahuan kepada mereka tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan sebagai orang percaya untuk kita dapat bijak dalam bertindak. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita dapat bijak dalam bertindak? Hari ini secara singkat kita akan belajar 3 hal tentang bagaimana caranya supaya jemaat Tuhan, saya, dan kita semua dapat bijak dalam bertindak. Bagian pertama yang kita pelajari pagi hari ini, mari pada waktu kita ingin bijak dalam bertindak, tentunya poin pertama yang harus ada dalam kehidupan kita adalah kita memiliki sifat, karakter, pribadi yang takut akan Allah. Ini poin yang pertama jemaat Tuhan. Takut akan Allah adalah kunci supaya kita dapat bijak dalam bertindak. Takut akan Allah menuntun seseorang menjadi rendah hati. Takut akan Allah menuntun seseorang untuk tidak menjadi arogan di depan sesama. Meskipun dia memiliki segala-galanya, dia memiliki kepintaran, pengetahuan, pangkat, kedudukan, bahkan wajah yang ganteng, wajah yang cantik. Namun itu semua akhirnya tidak akan berarti pada waktu kita tidak memiliki karakter, sifat, dan juga pribadi yang takut akan Allah. Firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita, terutama dalam kitab Amsal, melalui hamba Tuhan Salomo mengingatkan kepada kita bahwa takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi mari jemaat Tuhan, untuk kita dapat bijak dalam bertindak, mari kita terus belajar untuk takut akan Allah. Takut akan Allah berarti kita menghormati Allah. Kita berusaha mentaati apa yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, dan kita juga berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang dalam firman-Nya. Itu yang disebut dengan takut akan Allah. Takut akan Allah juga berarti bahwa kita menyadari apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang kita sandang, itu semua berasal daripadanya. Dan kita kembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Allah saja. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang dapat bijak dalam bertindak. Mari kita takut akan Allah. Poin yang kedua jemaat Tuhan, supaya kita dapat bijak dalam bertindak adalah mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang sering kita nyanyikan mengingatkan kepada kita bahwa kita ingin serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Pujian itu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita mau seperti Dia. Kita mau mengikuti teladan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupannya sepanjang 33,5 tahun di dunia ini. Dan inilah yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita, supaya kita bijak dalam bertindak. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus sering dicobai oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan mereka mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus dengan bijaksana, dengan arifnya, dengan hikmat yang dari Allah Bapa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang bermaksud menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kita perlu contoh, kita perlu teladani dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga akhirnya Bapak Ibu dan saya, jemaat Tuhan, kita dapat bijak dalam bertindak. Poin yang ketiga jemaat Tuhan, bagaimana cara supaya kita dapat bijak dalam bertindak? Mari
kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita dapat bertindak bijaksana. Kalau kita melihat sejarah perkembangan gereja di dunia ini, diawali dari kisah para rasul, di mana para rasul berani memberitakan Injil. Mereka setia memberitakan Injil. Dan pada waktu mereka diperhadapkan dengan para pemimpin melalui sidang demi sidang, namun mereka dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka, meskipun mereka adalah orang-orang sederhana. Dan firman Tuhan katakan, itulah pekerjaan Roh Kudus, itulah bimbingan Roh Kudus terhadap para rasul, sehingga mereka mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka. Dan inilah yang harus juga dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita dapat bijak dalam bertindak. Berbicara tentang Roh Kudus, saya sering sampaikan kepada jemaat Tuhan, pada waktu kita sudah percaya terima Tuhan Yesus, maka kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu akan ada tetap dalam kehidupan kita, meskipun dalam tanda kutip kita berdosa, namun Roh Kudus akan tetap ada. Dan yang berkurang kuasanya, penyertaannya, bimbingannya. Namun tatkala kita kembali bertobat, kita hidup, belajar taat firman Tuhan, maka Roh Kudus akan terus berkarya, bekerja dalam kehidupan kita sampai nanti kita bertemu Tuhan Yesus di surga yang mulia. Itulah karya Roh Kudus. Dan para teolog mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman anugerah, zaman di mana Roh Kudus mau bekerja dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk mempercayai bahwa Allah itu menjadi manusia, menjadi sama serupa dengan kita, dan mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dan pada waktu kita percaya dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itulah adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita minta supaya Roh Kudus membimbing kita, sehingga akhirnya kita dapat bijak dalam bertindak. 3 hal inilah yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita, supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya dapat bijak dalam bertindak. Mari kita terus belajar untuk takut akan Allah. Kita belajar untuk terus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kita belajar supaya kita terus mohon bimbingan Roh Kudus, supaya kita dapat bijak dalam bertindak. Kiranya jemaat Tuhan akan terus setia dalam beribadah, memuji dan mengesahkan nama Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, bahkan di tengah situasi kedukaan yang sedang kita alami. Tapi biarlah kita tetap senantiasa dapat bijak dalam bertindak. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat, dan kita siapkan hati untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Dan biar firman Tuhan ini dimampukan kami untuk dapat menerapkan dalam kehidupan kami melalui karya Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan supaya kami dapat bijak dalam bertindak. Dan mampukan kami Tuhan supaya kami terus memiliki pribadi, karakter, takut akan Allah. Dan kami mampu mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami mohon bimbingan Roh Kudus supaya kami terus dapat melangkah sehari lepas sehari dengan hikmat, kebijaksanaan daripada Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terkadang kami lalai, ragu akan firman Tuhan. Terkadang kami ragu akan kasih Tuhan. Untuk itu biarlah kami senantiasa boleh menjadi pribadi yang disempurnakan hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk pelayanan Tuhan di GKPO Lanut Alismarmu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pengurus wilayah timur dan barat, untuk pengurus komisi yang ada. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Wijono yang hari Rabu kemarin dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Roh Kudus berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan Ibu Tuti Wijono, dalam kehidupan anak terkasih Adriel dan Ines, bahkan dalam kehidupan keluarga besar Bapak Wijono Tuhan. Mereka sudah kehilangan ayah dan juga suami terkasih. Tapi kami yakin Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membimbing Ibu Wijono, akan membimbing anak terkasih kami supaya mereka
dapat melangkah, dan mereka akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kami menyerahkan sekali lagi keluarga besar almarhum Bapak Wijono ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Beliau sudah memberikan teladan yang baik dalam pelayanan di GKP Lade Semarmo. Kiranya apa yang beliau sudah berikan bagi pelayanan Tuhan di GKP Lade Semarmo dapat menjadi dupa yang berbau harum, dan pada akhirnya melalui pelayanan yang ada yang sudah diberikan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan jemaat akan mencontohi, meneladani apa yang sudah diberikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi Bapak Rinto Haryanto. Kiranya Tuhan terus akan pulihkan kesehatannya. Begitu pula dengan Bapak Ibu Budiono. Juga kami berdoa Tuhan untuk kesehatan Bapak Riki Pangemanan, untuk Bapak Bejoroyo Supinto, Ibu Nila Triagus. Kami juga berdoa untuk rencana dari anak Tessa yang akan operasi di bagian giginya. Kiranya Tuhan menolong sehingga rencana operasi itu dapat berjalan dengan baik. Begitu pula kami juga berdoa untuk kesehatan Bapak Saman Hudi, Bapak Soekarno, Ibu Suwarno, Saudara Andi Olens, juga anak Noela. Tuhan juga memulihkan kesehatannya Tuhan. Juga untuk orang tua kami lanjut usia mereka, Tuhan memberkati. Meskipun kegiatan mereka, aktivitas mereka dibatasi, tapi mereka tidak mengurangi semangat mereka untuk terus dapat memuji dan bersama Tuhan. Mereka dapat menjadi pendoa syafaat bagi keluarga mereka, bagi jemaat Tuhan. Bahkan mereka dapat berkegiatan di rumah masing-masing ya Tuhan. Berkati orang tua kami dalam lanjut usia mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang seiman yang takut akan Tuhan. Begitu pula dengan jemaat Tuhan yang sedang bergumul mendapatkan momongan. Sudah sekian lama mereka berumah tangga, tapi sampai saat ini Tuhan belum memberikan momongan. Untuk itu Tuhan berkati. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan pada waktu mereka mendapatkan pekerjaan, mereka tidak melupakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami dalam studi mereka, meskipun mereka masih belajar secara online di rumah masing-masing. Memberkati orang tua yang mendidik mereka, memberkati guru-guru yang mengajar mereka, dan segala kebutuhan studi mereka kiranya Tuhan mencukupi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Komandan Lade Semarmo, Komandan Depo 50 dan juga KGP 4. Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga untuk siswa Skadik Lade Semarmo, siswa Skadik 401, 402, 403, 404 dan 405. Tuhan memberkati. Berikan kelancaran, hikmat, kemampuan bagi mereka supaya dapat berpendidikan sampai dengan selesai, dan mereka siap dilantik menjadi tentara-tentara yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siswa TK, SD, SMP, Angkasa, dan juga siswa SMA Pradita Dirgantara. Tuhan memberkati. Situasi kondisi ini biarlah tidak mengurangi semangat bagi anak sekolah untuk dapat setia belajar, untuk dapat menjadi anak-anak yang berprestasi dan berguna bagi sesama dan terlebih bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati, berikan kemampuan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan untuk vaksinasi yang sudah mulai dijalankan, bila itu dapat menjadi salah satu solusi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, terima kasih juga untuk persembahan yang sudah Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan, dan mereka kembalikan bagi Tuhan, baik itu berupa persembahan persepuluhan, sukarela maupun wajib, kiranya dapat digunakan bagi pelayanan Tuhan di GKP Lade Semarmo. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing, di sekolah, dimanapun mereka berada. Kiranya kami boleh terus diberikan hikmat, kami dapat bertindak sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Saudara terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.